Selamat malam, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dimanapun saudara berada. Kiranya damai dan sukacita yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sapaan malam kita pada hari Jumat 4 Desember 2020 terambil dari kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 8. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, terangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu yang kami baca dan renungkan sekarang ini dapat kami mengerti, kami hayati, dan kami berlakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. 1 Petrus pasal 4 ayat 8, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang Yesus Kristus kasihi, ada sepasang suami istri yang berjalan melintasi gurun pasir. Di tengah perjalanan mereka bertengkar dan suaminya menghardik istrinya dengan sangat keras. Sang istri merasa sakit hati dan tanpa berkata-kata ia menulis di atas pasir. Hari ini suamiku menyakitiku. Lalu mereka berjalan kembali sampai mereka menemukan sebuah oasis. Si istri mencoba berenang tetapi nyaris tenggelam. Untung suaminya berhasil menyelamatkannya. Kemudian ia menulis di sebuah batu. Hari ini suamiku menyelamatkanku. Sang suami pun bertanya, kenapa setelah saya melukai hatimu, kamu menulisnya di atas pasir? Dan sekarang kamu menulis di atas batu? Istrinya menjawab sambil tersenyum. Perbuatan burukmu aku tulis di atas pasir, agar ketika angin berhembus, tulisan itu akan terhapus. Dan perbuatan baikmu, aku harus memahatnya di atas batu, agar tidak bisa hilang tertiup angin. Demikian jawab sang istri. Saudara, ilustrasi di atas adalah salah satu perwujudan kasih. Perhatikan apa yang dikatakan Petrus dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 8 yang menjadi ayat perenungan kita pada malam ini. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Dalam ayat tersebut, saudara, Petrus mengingatkan kepada kita bahwa kita dipanggil bukan hanya untuk mengasihi mereka yang tidak menyakiti kita. Namun, kasih adalah tetap mengasihi walaupun kita disakiti dan dilukai. Dalam kehidupan berkeluarga, wajar bila terjadi konflik atau perbedaan pendapat. Boleh dikatakan setiap keluarga pasti pernah terjadi konflik, perselisihan, dan pertengkaran-pertengkaran, terutama dalam situasi seperti saat ini, ketika pandemi COVID-19 melanda dunia. Meski kita berselisih paham dengan keluarga, kondisi memaksa kita untuk terus bersama mereka, sehingga konflik kadang terus meruncing. Namun, kita bisa memilih bagaimana kita merespon dan bertindak. Ya, kasih adalah memilih yang terbaik untuk kebaikan keluarga kita. Sehingga kita bisa mewujudkan iman kita
untuk pemulihan keluarga. Tak peduli seberapa kacau pun kondisinya saat ini, walaupun mungkin banyak hal yang akan mengguncang keluarga kita, tetapi jika kita memilih kasih sebagai fondasi utama dalam keluarga kita, maka akan tercipta kebersamaan yang selalu akan menguatkan kita. Ilustrasi di awal renungan kita tadi menginspirasi kita untuk menuliskan hal-hal yang buruk, hal-hal yang menyakiti hati kita di atas pasir. Artinya, hanya sesaat saja perasaan itu ada dalam hati kita, dan seketika lenyap dalam hati dan pikiran kita. Sebaliknya, untuk menuliskan hal-hal yang baik, perbuatan-perbuatan yang menyenangkan yang telah kita terima dengan mengukirnya di atas batu. Artinya, kita akan terus mengingatnya. Dan itulah yang akan terus membuat keluarga kita bertahan dalam badai sebesar apapun yang melanda hidup dan keluarga kita. Karena kasih adalah fondasi utama supaya kita tetap bisa mendoakan dan memperjuangkan keluarga kita. Di atas semua itu, kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang begitu besar dalam hidup kita, yang telah kita terima dan rasakan di sepanjang kehidupan yang kita jalani. Itulah yang menjadi fondasi utama untuk kita mengasihi orang-orang di sekitar kita. Tidak hanya mereka yang telah berbuat baik kepada kita, tetapi juga mereka yang telah menyakiti kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala berkat dan kemurahan-Mu dalam keluarga kami. Ajar kami terus ya Tuhan, agar kami memiliki kasih sebagai fondasi utama dalam keluarga kami. Sehingga keluarga kami memiliki kesatuan yang luar biasa di tengah pandemi saat ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan, kekuatan, dan berkat-berkat-Mu bagi kami di sepanjang hari ini. Sertai istirahat malam kami dan bangunkan kami esok pagi dengan kehidupan dan iman yang semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati dan lindungi saudara-saudara kami yang masih harus bekerja mencari nafkah di sepanjang malam ini. Berkati mereka yang dalam kondisi lemah tubuh, mereka yang terbaring sakit di rumah ataupun yang dalam perawatan di rumah sakit, dengan jamahan tangan-Mu dan obat-obat yang dikonsumsi, kiranya dapat memulihkan kesehatan mereka. Berkati bumi ini yang saat ini sedang dilanda pandemi COVID-19. Kami percaya hanya kuasa Tuhanlah yang mampu mengusir virus corona dari muka bumi. Melalui setiap kami yang selalu menjaga kesehatan, hidup sehat dan mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Berkati gereja kami di masa pandemi ini agar terus menyuarakan kebenaran firman Tuhan melalui pelayanan, persekutuan, dan kesaksian, melalui kegiatan dan ibadah-ibadah yang dilakukan secara daring. Berkati para petugas kesehatan, para aparat dan Satgas Covid dalam menjalankan tugas mereka dengan baik, dan lindungi mereka agar tidak terpapar COVID-19. Inilah doa syukur kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berkenan mendengar dan mengabulkan seruan permohonan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Demikian sapaan malam ini. Selamat beristirahat. God bless you.